Lu pikir lu bebas? Enggak. Mereka yang ngebuat lu seakan-akan lu tuh merasa bebas, berkuasa atas pilihan lu sendiri. Padahal kenyataannya Oke, video kali ini merupakan salah satu video yang penting banget buat kalian tonton ya. Karena ilmu sales merupakan ilmu untuk bertahan hidup ya. Karena video ini ada unsur-unsur ilmu salesnya gitu teman-teman ya. Dan ilmu sales merupakan ilmu untuk bertahan hidup dan ilmu untuk meraih kehidupan yang lebih baik. Dan ilmu sales dipakai pada setiap aspek yang ada di kehidupan ini ya. Bahkan walaupun Anda bukan pedagang, entrepreneur, pengusaha, semisalnya Anda seorang karyawan nih, Anda harus pandai dalam menjual diri Anda. Menjual bukan dalam arti melacur ya teman-teman ya, tapi dalam mempromosikan diri Anda kepada atasan agar Anda itu naik pangkat, jenjang karir Anda tuh bisa gini ya. Jadi ini sebuah seni teman-teman ya. Atau buat kalian yang belum keterima kerja, ilmu sales penting banget buat kalian miliki teman-teman. Walaupun kalian jago sekalipun, tapi kalian tidak tahu cara untuk menjual diri kalian, seninya kalian nggak dapat, kalian tetap akan terlihat kosong gitu loh. Dan tidak menarik, sehingga HRD pun akan ragu untuk meng-hire kalian gitu teman-teman ya. Dan di video kali ini aku harap kalian dapat kesimpulannya bagaimana seorang Edward Bernays, yaitu the father of public relations atau bapak propaganda modern yang mengubah dunia periklanan. Dan nanti kita akan membahas tentang bagaimana strategi-strategi ia beriklan dan memengaruhi psikologi manusia teman-teman ya. Agar manusia itu bergerak tanpa menggunakan kekerasan, paksaan, dan tekanan ya. Penasaran? Mari kita ciao. Since the end of the 19th century, America had become a mass industrial society. While in Paris, Bernays had sent his uncle. I mean, what's on all of them with a single symbolic act? Her more powerful and independent, an idea that still persists today. Nah, jadi kita bahas dulu apa itu propaganda sesuai dengan thumbnail video ini ya. Awalnya gue sendiri mengira propaganda ini adalah sebuah peristiwa ya. Ternyata enggak, dia itu bukan sebuah peristiwa ataupun sebuah kampanye tertentu. Tapi propaganda itu adalah teknik atau strategi komunikasi yang lebih tepatnya cara memengaruhi cara berpikir dan bertindak manusia secara massal teman-teman ya. Dan propaganda adalah seni untuk mengendalikan persepsi, emosi, dan opini publik tanpa paksaan ataupun tekanan ya, tapi lewat persepsi yang dikendalikan teman-teman ya. Atau singkatnya, propaganda adalah upaya untuk menyebarkan ide atau informasi yang bersifat manipulatif untuk membentuk opini publik secara massal luas teman-teman ya. Nah contohnya ya, kita ambil pada saat peperangan nih ya. Contohnya peperangan, misalnya kalian itu berada di sebuah negara yang sedang terjadi konflik teman-teman ya, peperangan. Nah, pemerintah kalian ini membuat poster yang isinya menggambarkan negara musuh sebagai pihak yang jahat. Itu contohnya. Dan itu namanya propaganda perang ya. Dan propaganda ini sebenarnya bentuknya ada banyak teman-teman ya, beragam sekali ya teman-teman ya. Dan apa perbedaan propaganda dengan iklan dan juga provokasi? Nah, ini mirip-mirip nih sebenarnya ya. Aku coba jelasin dengan sesimpel mungkin. Jadi kalau propaganda itu bagaimana cara kita untuk memengaruhi persepsi dan pikiran orang dan juga mengarahkan orang secara massal ya untuk melakukan sesuatu, memanipulasi opini publik. Contohnya seperti kejadian Edward Bernays yang bikin kampanye Torches of Freedom agar perempuan merasa merokok itu adalah simbol kebebasan. Dan peristiwa Torches of Freedom ini yang akan kita bahas nanti teman-teman ya. Bagaimana seorang Edward Bernays dapat mengubah persepsi publik yang awalnya perempuan yang merokok dianggap sebuah kejahatan, pembangkangan, aib, dan bahkan bisa ditangkap polisi. Ya, saking apanya ya, jika ketahuan perempuan pada saat itu merokok. Nah, lalu iklan nih. Nah, dia mirip-mirip nih teman-teman ya sebenarnya ya. Jadi kalau iklan ini dia langsung hard selling itu, langsung jualan ya. Ini rokok enak loh ya. Lama habisnya loh, lebih kena gitu loh ya. Jadi langsung jualan dia. Kalau propaganda ini kan dia halus. Jadi produk ini dia baluti dengan sebuah kampanye, simbol atau sesuatu gitu kan. Tapi kalau iklan itu langsung langsung didepankan gitu kan. Dan kalau provokasi itu memancing emosi orang ya, membuat dia bergerak atas kemarahan yang provokator bikin. Misalnya pas demo nih, kita jarah rumah dia gitu ya kan. Dia udah curi uang pajak kita misalnya gitu. Lebih ke negatif ya provokasi ini arahnya, dan langsung spontan guys ya. Jadi seperti itu teman-teman ya. Lalu siapa yang bikin istilah propaganda ini sebenarnya? Apakah Edward Bernays atau siapa sebenarnya yang memulai dengan istilah propaganda ini? Nah, jadi kata propaganda ini berasal dari bahasa Latin ya.
propagare yang artinya menyebarkan atau mengembangkan. Dan pertama kali yang memakai istilah ini secara resmi adalah Gereja Katolik Roma. Ya, tepatnya tahun 1622. Paus Gregorius XV mendirikan lembaga bernama Congregatio de Propaganda Fide, yang artinya kongregasi untuk penyebaran iman. Tugas lembaga ini adalah menyebarkan ajaran Katolik ke seluruh dunia. Lanjut ke abad 20, propaganda mulai berubah maknanya ke arah negatif ya. Jadi awal ini propaganda ini kata-katanya untuk ini kan, untuk menyebarkan agama ya. Lalu dipakai kata propaganda ini untuk perang, teman-teman ya. Langsunglah berubah kata propaganda itu maknanya negatif sebenarnya. Karena apa? Karena pas zaman Perang Dunia I, pemerintah dan militer mulai pakai propaganda untuk mengontrol opini publik, teman-teman. Bikin orang dukung perang, benci musuh, dan sebagainya. Dari situlah kata propaganda ini mulai punya konotasi manipulatif ya. Karena isi pesannya bukan sekedar informasi, tapi juga mengatur cara berpikir masyarakat. Nah, barulah tahun 1920 datanglah Edward ini, ya kan, datanglah Edward Bernays ini kan. Bernays ini bukan yang menciptakan istilah propaganda, jadi dia itu adalah orang yang paling berhasil mengubahnya jadi ilmu dan menuangkannya di dalam bukunya yang berjudul Propaganda. Jadi datanglah Edward Bernays ini mengubah makna propaganda ini dengan makna yang lebih luas ya. Propaganda ini tidak hanya untuk penyebaran agama maupun hanya untuk perang aja. Tapi dia membuat propaganda ini ilmunya luas dan mencakup segalanya, teman-temannya. Asal dia memengaruhi, memanipulasi pikiran opini publik, teman-temannya. Dan dia menuangkan semua ilmu propaganda ini ke dalam sebuah buku yang berjudul Propaganda. Kalau gereja Katolik dulu pakai buat menyebarkan iman, Bernays pakai buat menyebarkan ide dan produk. Jadi lebih luas maknanya kan, tidak hanya mencakup untuk penyebaran iman atau perang saja. Dia sendiri bilang dalam bukunya kan, tahun 1928, propaganda is the executive arm of the invisible government. Ya, alias propaganda ini adalah tangan eksekutif dari pemerintahan tak terlihat. Yang maksudnya, cara mengontrol masyarakat itu bisa tanpa kekerasan loh teman-temannya. Nggak perlu keras-keras tanpa tekanan, ya. Hanya menarik atensi mereka, lalu memanipulasi pikiran mereka, lalu mengubah perspektif mereka. Dan atensi ini adalah mata uang paling mahal di zaman modern ya. Sebenarnya sih udah dari zaman dulu ya. Karena manusia itu kan nggak bisa langsung disuruh beli, teman-teman ya. Disuruh setuju langsung nggak bisa, disuruh percaya langsung nggak bisa. Jadi pertama kita tuh harus bikin mereka ngelihat kita itu dulu, teman-temannya. Tarik perhatiannya dulu. Jadi makanya Bernays dia nggak bilang, ayo beli rokok. Langsung tuh enggak. Tapi dia ciptakan momen yang bikin dunia melihat wanita cantik nih, menyalakan obor kebebasan. Rokok maksudnya boom. Ya, atensinya dapat, media datang, dan itu viral. Lalu penjualan rokok pun naik drastis dari kalangan perempuannya. Dan di sini tidak langsung mengiklankan rokoknya secara langsung ya. Akan tapi dia menciptakan sebuah cerita, simbol di balik rokok. Nah, itulah dia letak powerfulnya dari propaganda ini, teman-teman. Dan bentuk dari propaganda ini ada banyak ya, dan bisa dari mana saja, dan bentuknya bisa berupa simbol seperti yang Torch of Freedom ya, atau obor kebebasan tadi, yang rokok sebagai simbol kebebasan dari perempuan ya, bisa film, musik, hiburan, dan ini bentuk propaganda versi halusnya ya, dengan mengontrol mereka lewat makna yang terdapat dalam musik, film, dan hiburan tadi ya kan. Bisa dengan bahasa dan narasi, teman-teman. Dan ini yang paling bahaya nih ya, sampai kata Edward, apalah kata dia kan, siapa yang mengendalikan bahasa, dia yang mengendalikan realitas. Apa maksudnya? Jadi, siapa yang bisa menentukan kata-kata apa yang dipakai dan makna apa yang melekat pada kata itu, maka dialah yang bisa mengatur cara berpikir orang banyak ya. Nih aku kasih contohnya deh ya. Misalnya, pemerintah bilang, ini tuh bukan pajak baru, tapi ini kontribusi sosial. Padahal tetap aja pajak gitu ya kan. Tapi persepsi publik jadi ya lebih lembut aja gitu ya kan. Terus misalnya media bilang, itu bukan PHK massal, tapi restrukturasi tenaga kerja. Ya, narasi itu diubah supaya orang nggak terlalu panik ya. Ada lagi, misalnya influencer bilang, kamu bukan konsumtif, kamu self-rewarding. Padahal tetap aja konsumtif kan, tapi dibungkus positif. Nah, inilah propaganda bahasa dan narasi. Orang tuh nggak sadar sedang dimanipulasi, teman-temannya. Karena dikemas kan dengan kata-kata yang enak didengar gitu ya kan. Dan kemudian ada tren dan gaya hidup. Nah, ini paling banyak ini teman-temannya. Nah, jadi propaganda ini bisa berbentuk gaya hidup dan tren. Kita bikin orang percaya bahwa untuk diterima, diakui, kita harus punya barang ini. Punya iPhone misalnya gitu loh.
harus punya BMW gitu ya kan. Tujuannya ya membentuk perilaku konsumtif tanpa terasa dipaksa. Lalu ada juga propaganda lewat keilmiahan dan rasional. Caranya gimana? Nah, ini lebih canggih. Propaganda yang dibungkus seolah-olah logis. Pakai data, surveinya, grafiknya, seakan-akan netral. Padahal hasilnya udah disetir buat mendukung agenda tertentu. Atau dikurasi lah, dirubah ya, demi membuat narasi tertentu. Ya, tujuannya memanipulasi lewat kepercayaan orang dengan fakta dan sains dan grafik-grafik tadi. Contohnya nih ya kan, misalnya pemerintah bikin kampanye nih anti rokok dengan menampilkan data medis ya, kayak merokok meningkatkan risiko kanker paru-paru hingga 90%. 90%. Nah, ini dia faktanya. Ini pakai pendekatan ilmiah, kelihatan logis. Jadi orang berpikir kan, oh ya ini bahaya secara medis ya, 90% loh. Gitu loh ya kan. Nah, misalnya yang rasional nih, propaganda rasionalnya. Sebuah partai politik bikin iklan yang membandingkan secara logis data ekonomi masa lalu ya dan sekarang. Biar percaya tuh masyarakat bahwa partai mereka tuh baik gitu lah, yang paling baik lah untuk mengelola negara ini gitu loh. Jadi intinya propaganda ilmiah atau rasional itu bentuk propaganda yang seolah-olah masuk akal gitu kan, karena diselimuti oleh fakta dan logika. Padahal tujuannya tetap sama gitu, mempengaruhi pikiran dan arah tindakan massal, dan isinya juga biasanya dikurasi gitu kan. Dan berikutnya kita akan masuk ke the most intelligent propaganda ever and one of the most successful campaign, the Torches of Freedom, yang menurut faktanya ya Edward Bernays ini dibayar sekitar $25.000 untuk kampanye ini ya. Dan jika dikonversikan nilainya dengan nilai sekarang itu ya teman-teman ya, dengan dihitung inflasinya dan segala macamnya, itu menjadi sekitar, kalau zaman sekarang itu sekitar $468.000 atau sekitar 7,5 M teman-teman ya, untuk satu kampanye saja. Gila, ini banyak banget bisa gitu guys ya, lumayan lah ya kan untuk sekali kampanye ini aja loh gitu loh kan. Dan emang ya income itu tergantung daripada skill dan impact yang kita hasilkan teman-teman ya. Jadi kalau kita mau nih income kalian gede, tingkatin skill kalian dan jangan lupa untuk cari industri yang tepat ya. Karena untuk meraih kekayaan itu bukan tentang seberapa keras kalian mendayuh, akan tetapi dengan kapal apa kalian berlayar. Dan make sure, pastikan kalian berada di kapal yang tepat untuk memperoleh kekayaan tadi teman-temannya. Jadi kisah awal mula sebelum terjadinya The Torches of Freedom ini adalah bermula ketika sebuah perusahaan yang bernama American Tobacco Company, perusahaan rokok tahun 1929 ya. Jadi kalau kalian tahu rokok listrik nih, nah itu dia produknya. Jadi aku dulu jadi keinget dulu waktu kecil aku sering banget disuruh bapakku beli rokok ini di kedai. Jadi pada waktu itu perusahaan ini ingin memperluas pasarnya, meningkatkan penjualan. Sebenarnya penjualan mereka itu sudah cukup tinggi teman-teman. Tapi ya hanya di kalangan laki-laki aja kan, sedangkan perempuan itu tak ada. Karena pada zaman itu perempuan yang merokok dianggap aib, pembangkang, dan tidak bermoral. Dan lebih parahnya lagi, bisa ditangkap polisi jika kedapatan merokok di depan rumah. Jadi ini menjadi tantangan tersendiri lah bagi perusahaan ini kan untuk memperluas pasarnya ke perempuan. Lalu pihak daripada perusahaan ini, yaitu presiden dari American Tobacco Company, yaitu George Washington Hill, didatangilah si Edward Bernays ini. Lalu pertanyaannya, kenapa harus Edward? Kenapa nggak yang lain? Sehebat apa beliau ini sebenarnya Edward ini? Nah, jadi Edward ini udah terkenal banget di kalangan para pembisnis dan politisi sebagai orang di balik layar teman-temannya, yang bisa membentuk opini publik. Dia tuh bukan cuma pintar jualan produknya aja, tapi paham menjual ide ke masyarakat lewat psikologi mereka. Nah, sebelum kampanye Torches of Freedom itu, Bernays ini sudah banyak reputasi ya, besar gitu loh reputasinya lewat beberapa proyek suksesnya, propaganda suksesnya. Contohnya seperti kampanye Breakfast with Bacon and Egg. Bernays itu disewa oleh Beech Nuts, packing company yang jual daging asap. Dia itu bikin dokter-dokter ternama bilang di media bahwa sarapan sehat itu harus berat dan mengandung protein tinggi. Dan boom, masyarakat Amerika mulai percaya bahwa sarapan ideal adalah bacon and egg. Penjualan bacon pun langsung meledak. Yang kedua ada juga kampanye politik dan pemerintahan. Bernays juga sempat bantu pemerintahan Amerika dalam membentuk citra positif tentang kebijakan luar negeri. Dia dikenal juga punya akses ke media massa dan tahu caranya menggiring opini publik agar mendukung kebijakan tertentu. Dan dia juga dikenal sebagai keponakan dari Sigmund Freud ya. Yang buat yang belum tahu ya,
Sigmund Freud itu bapak psikologi modern, ahli di bidang psikologi teman-teman ya. Bernays ini sering membaca karya pamannya dan belajar tentang bagaimana alam bawah sadar manusia bekerja. Gimana orang bisa dikendalikan lewat emosi, simbol, dan hasrat tersembunyi. Jadi waktu itu, George Washington Hill ya, presiden dari American Tobacco Company ini, melihat kalau pasar rokok di kalangan perempuan tuh masih tertutup lah. Dia sadar ini kan bukan soal iklan biasa. Masalahnya itu bukan di produk, tapi di persepsi publik, dan cuman satu orang yang terkenal bisa mengubah pikiran masyarakat waktu itu, yaitu Edward Bernays. Dipanggillah si Edward Bernays ini kan, apa kata Hill tadi kan, presiden Tobacco Company tadi ini kan, perusahaan rokok tadi. Kita butuh seseorang yang bisa membuka pasar baru, bukan dengan paksaan, tapi dengan mengubah pandangan dunia terhadap perempuan yang merokok. Dan dari situlah dimulai Bernays menerima tantangan itu, dan lahirlah kampanye legendaris The Torches of Freedom, teman-teman. Jadi awalnya si Bernays ini mikir dulu nih, gimana ya taktiknya nanti ya. Kalau langsung iklanin rokok, dia tahu pasti gagal ya kan. Kecewa pula pihak rokok tadi nanti kan, udah dibayar mahal ya kan. Berarti ini nggak bisa langsung hard selling, tampilkan produk tuh nggak bisa berarti. Berarti harus dirubah dulu stigma akan perempuan yang merokok ini. Lalu dia mencari insight ya ke seorang psikologi, nyari apa namanya itu, nyari ide, nyari pandangan gimana nanti itu kan, ke seorang psikologi bernama Dr. A. Abril. Lalu berkatalah si psikolog tadi ya kan, dia ngasih saran, sebenarnya rokok ini bisa menjadi sebuah kunci dari sebuah simbol kebebasan bagi perempuan untuk melawan dominasi laki-laki. Jadi apalagi waktu itu kebetulan lagi ramai sebuah gerakan feminisme ya, orang-orang waktu itu sudah sensitif dan bangga sama topik kebebasan perempuan. Topik kebebasan perempuan. Lalu bagaimana kalau rokok ini kita kaitkan dengan ide kebebasan itu? Jadi dengan meminjam kekuatan gerakan feminisme, biar produknya ini punya nilai sosial gitu yang tinggi. Ceng! Ide bagus tuh gitu kan. Mulailah si Bernays ini dapat ide dari yang tadi itu kan, dirancangnya alur daripada propaganda yang akan dia lancarkan. Dan sudah siap nih, langsung digasnya pada hari Parade Paskah di New York City. Itulah ramainya waktu itu ya. Hari besar lah gitu ya kan. Acara besar untuk pada kota New York City tadi kan. Lalu kenapa harus di New York ya? Nah, nih New York itu ibarat Jakarta di Indonesia, teman-teman. Pusatnya lah gitu ya kan, disewanya lah seleb-seleb gitu ya kan, yang cantik-cantik, ibarat Davina Karamoy, Amanda Manopo, MS Breo, dan lain-lain, sebanyak 10 orang wanita buat datang ke acara itu. Pas datang nih, langsunglah mereka serentak berteriak, "We're lighting our torches of freedom." Oh, sorry, agak bahasa Inggrisnya kurang mantap ya, tapi ya gitulah. Jadi maknanya itu seperti ini teman-temannya. Kami punya hak yang sama dengan pria, gitu. Kami bebas melakukan apapun yang mereka lakukan. Sambil mengambil rokok listrik kan, cek, dan menyalakannya. Dan ternyata Edward Bernays ini sebelumnya ini udah menyewa media-media besar seperti jurnalis, fotografer, wartawan besar dari media terkenal kan, seperti The New York Times dan lainnya untuk menyoroti ini. Dan kebetulan kan seperti yang kita tahu sebelumnya yang aku bilang tadi, bahwasanya Edward Bernays ini kan punya kenalan-kenalan lah di media gitu ya kan teman-teman. Emang sudah dirancangnya dengan matang kan. Lalu besoknya media-media besar mulai menulis peristiwa ini, menyebarkan beritanya dengan headline yang menurut aku sangat-sangat memancing atensi ya. Jadi sehingga orang-orang itu mau membaca narasinya. Headline-nya itu ada yang Young Woman Take Up Our Torch of Freedom. Aduh maaf, agak belibet. Nah, tapi artinya gini, wanita muda yang mengangkat obor kebebasan mereka. Ada yang Woman Smoke in Easter Parade as Symbol of Freedom. Wanita merokok di Parade Paskah sebagai simbol kebebasan. Jadi dunia langsung heboh lah gitu kan. Bukan karena rokoknya, tapi karena makna di balik aksinya. Rokok ini dikemas sebagai simbol kebebasan dan hak bicara. Ya, kesetaraan gender dan bersuara bagi kaum wanita. Rokok dibalut dengan simbol yang indah, bebas, dan penuh makna. Dan efeknya boom. Persepsi orang kala itu langsung berubah terhadap perempuan yang merokok. Perempuan yang merokok tak lagi dianggap negatif ya, karena rokoknya sendiri dibaluti oleh simbol kebebasan dan kesetaraan gender yang merubah pola pikir orang kala itu. Lalu kenapa para laki-laki tidak marah atas hal ini? Bukankah perempuan yang merokok dianggap membangkang dan menentang kaum laki-laki? Jawabannya karena kampanye ini tidak sama sekali untuk menentang kaum laki-laki. Bahwasanya ini adalah kampanye yang bermakna kebebasan bagi perempuan, freedom. Bahkan banyak diantaranya laki-laki yang elit kaum atas yang justru pro terhadap ide modernitas dan kebebasan global ini, teman-teman. Jadi mereka malah melihat ini sebagai simbol kemajuan zaman. Jadi di sini Bernays tidak menjual rokoknya secara langsung, ya, akan tapi dia menjual maknanya. Dia tahu kalau orang tuh nggak bisa digerakkan cuma dengan produknya aja kan, tapi dengan emosi dan nilai sosialnya. Yang rokoknya tadi cuma simbol dosa, dia ubah jadi simbol kebebasan, kekuatan, dan kesetaraan perempuan, teman-temannya.
Dan di sisi lain, Bernays ini berarti dia menunggangi ombak dari gerakan feminisme yang sudah ramai kala itu sebelum The Torches of Freedom. Nah, seperti itu teman-temannya. Yang dimana waktu itu terutama setelah perempuan baru saja dapat hak pilih tahun 1920 lewat 19 tahun amandemen. Perempuan mulai berani tampil di publik, kerja, dan menuntut emosi yang setara sama laki-laki. Nah, suasananya itu waktu itu penuh semangat woman empowerment. Nah, jadi seperti itu, ditunggangi arusnya itu sama Bernays ini tadi memanfaatkan itu tadi. Dan disinilah letak jeniusnya Edward Bernays. Dia nggak bikin isu baru, tapi menunggangi isu yang sudah ada dan sedang kuat arusnya. Jadi orang-orang waktu itu sudah sensitif lah dan bangga lah sama topik kebebasan perempuan ini. Lalu Bernays mengaitkan rok ini dengan ide kebebasan itu. Jadi ia meminjam kekuatan gerakan feminisme biar produk rokok punya nilai sosial yang tinggi. Dan boom, rencana Edward berhasil merubah persepsi terhadap rokok, teman-teman. Penjualan rokok pun berhasil naik luar biasa. Anda tahu seberapa banyak naiknya? Penjualan rokok stick meningkat lebih dari 300% pada tahun pertama kampanye pemasaran ini. Salah satu sumber menunjukkan bahwa penjualan naik dari 14 miliar batang pada tahun 1925 menjadi 40 miliar batang pada tahun 1930. Wow, banyak banget tuh. Jadi persentase wanita yang merokok di Amerika juga meningkat dari 5-6% di tahun 1924 menuju 12-16% di tahun 1929, teman-teman ya. Jadi ya sangat jelas bahwa kampanye tersebut berhasil secara komersial besar, bukan berhasil hanya dari sekedar simboliknya saja. Dan sampai sekarang nggak pernah lagi tuh berubah makna rokok ke arah negatif lagi, teman-teman ya. Emang gila banget nih si ini orang ya, si Bernays ini ya. Jadi orang-orang pada waktu itu mengira ini bagian dari perubahan dunia. Padahal ini perbuatan dari satu orang aja, Edward Bernays, teman-teman. Dan masih banyak ya propaganda dari Edward Bernays ini, kalian bisa search sendiri, dan ini hanya salah satunya yang aku sebutkan. Setelah kampanye ini sukses besar, Bernays sadar kalau manusia itu bisa dikendalikan bukan dengan senjata, ya, tapi dengan persepsi. Dan sejak saat itu, strategi yang dia bangun jadi dasar dari dunia modern. Marketing, politik, bahkan media sosial sekarang. Dan ada bukunya yang bisa kalian pelajari, buku propaganda. Inilah tadi yang bisa kalian pelajari ya kalau kalian mau belajar tentang propaganda, teman-teman. Bahkan sekarang influencer brand dan media masih pakai cara Bernays. Bukan menjual barang tapi menjual perasaan. Kamu nggak beli rokok, kamu beli kebebasan. Kamu nggak beli mobil, kamu itu beli gengsi, tanda kamu udah sukses. Jadi kamu nggak beli skincare misalnya kan. Kamu itu beli rasa percaya diri, seperti itu. Jadi teman-teman, kita sudah lihat bersama dari kisah kampanye Torches of Freedom ini. Yang kita pelajari di sini bukan cuma soal rokok aja, tapi jauh lebih dalam bagaimana pikiran kita bekerja dan bagaimana orang jenius seperti Edward Bernays berhasil memanipulasi persepsi publik secara massal hanya dengan menciptakan makna, bukan menjual produk secara langsung. Dia tidak menciptakan rokok, tapi dia menciptakan simbol dari kebebasan itu. Pelajaran terbesar yang kita bisa ambil di zaman modern ini dari kisah Torches of Freedom, propaganda ini adalah waspada terhadap simbol dan makna. Jadi ketika Anda melihat sebuah produk, brand, atau bahkan sebuah ide yang viral, tanyakan pada diri Anda sendiri, apa sebenarnya yang dijual? Apakah produknya atau simbol yang menempel di produk itu? Jadi jangan biarkan Anda menjadi konsumen pasif dari propaganda gaya hidup yang membuat Anda merasa harus punya sesuatu untuk dianggap sukses atau diterima. Pelajaran kedua adalah kekuatan naratif dalam sales dan hidup. Seperti yang saya bilang di awal, ya, ilmu sales ini adalah ilmu bertahan hidup. Bernays tidak hard selling, ya. Dia storytelling and value selling. Ingat, orang tidak beli barang, orang beli perasaan dan identitas yang ditawarkan pada barang itu. Jadi, saat Anda menjual diri Anda ke HRD atau menjual ide ke atasan, jangan cuma jual apa yang Anda lakukan, tapi jual makna dan dampak dari kehadiran Anda. Dan inilah challenge untuk Anda. Sekarang Anda tahu ilmu di balik tirai, ilmu yang dipakai politisi, marketer, dan perusahaan besar. Ilmu ini seharusnya tidak hanya dikuasai oleh mereka. Ilmu ini harus dikuasai oleh generasi emas seperti Anda. Jadi, jika Anda merasa edukasi kritis seperti ini adalah bekal berharga untuk masa depan kita, untuk membuat kita semua lebih cerdas, lebih maju, lebih kaya, ya kan? Maka tunjukkan dukungan Anda, like video ini sebagai vote Anda untuk edukasi yang mencerahkan, share ke teman-teman Anda karena ilmu ini kritis dan gratis, dan ini adalah modal sosial tertinggi.
Dan tentu saja subscribe dan nyalakan notifikasinya agar channel ini bisa terus menjadi benteng pertahanan bagi pikiran kritis di tengah gempuran propaganda modern. Terima kasih sudah menonton dan ingatlah selalu, kekuatan terbesar bukanlah pada siapa yang berkuasa, tapi pada siapa yang mengendalikan narasi. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.